luar biasa ini, sehingga Universitas Muhammadiyah Tangerang, wabil khusus Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia, bisa menjadi prodi yang mampu bersinergi dengan calon pengguna, dengan taman diskusi untuk kemajuan kita bersama. Oleh karenanya, sebelum lupa, saya mohon maaf dulu apabila penerimaan dan pelayanan UMT masih sangat super terbatas. Kalau insya Allah tahun depan peristiwa ini digelar lagi, mungkin posisinya sudah ada di Menara 19, di lantai 19 itu ada auditorium yang berkapasitas sekitar 1.200 tempat duduk. Jadi insya Allah kalau tahun depan Prodi Bahasa Indonesia dan MGMP Bahasa dan Sastra Indonesia di Kota Tangerang masih bisa bersinergi, insya Allah perhelatannya akan lebih meriah lagi. Yang kedua, saking bangganya UMT ditautkan dalam program yang bagus ini, maka saya beranikan diri untuk memberikan semacam hadiah kepada juara 1. Itu ada beasiswa 100% dari UMT untuk seluruh prodi DSP ya. Untuk juara 2 75%, dan juara 3 serta 4, katanya juara 3-nya ada 2, itu 50% untuk semua prodi. Itu bentuk syukur dan rasa terima kasih kami UMT Indonesia kepada MGMP dan makhluk kreatif luar biasa ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, serta anak-anak yang berbahagia, mengapa kita harus berdebat? Mengapa kau, aku, dan dia harus bersih tegang? Jawabannya banyak. Yang pertama, mungkin karena ada beda pendapat, mungkin karena ada beda keinginan, mungkin karena ada beda konsep. Agar perdebatan tidak berlarut menjadi baku hantam, sering begitu ya. Maka berdebatlah dengan baik, berdebatlah dengan cara-cara yang benar. Berdebat yang benar itu seperti apa? Harus di-guidance atau apa bahasa Indonesianya? Harus dituntun atau harus didasari dengan ilmu pengetahuan. Sebab tanpa ilmu pengetahuan, debat kita, debat kalian, seperti debat partai-partai politik dalam kaum politikus yang sering kita lihat di medsos, di TV, adalah debat tanpa dasar, debat tak berkesudahan, dan debat yang tidak membahagiakan karena tidak bisa ditarik kesimpulan. Apapun itu, debat adalah indikator bahwa kita termasuk orang-orang yang berpikir, orang-orang yang punya konsep, bahwa cara berpikir kita berbeda, bahwa konsep kita berbeda, maka berdebatlah dengan kebudayaan. Alhamdulillah, kita termasuk makhluk gerombolan penghuni bumi yang masih mau berpikir. Sebab ciri-ciri orang yang berpikir salah satunya adalah bersikap. Karena ada perbedaan sikap antara aku, kau, dan dia, maka berdebatlah. Berdebatlah, bertanyalah kalau kau tidak mengerti, marahlah kalau kau memang harus marah, menangislah bila perlu kalau kau harus menangis. Tetapi marah, menangis, sedih seharusnya lahir sebagai sebuah ekspresi dari konsep berpikir, dari konsep bernalar. Siapa yang harus mengguide atau menuntun atau mengajari kita debat? Sebagai ekspresi bahwa kita termasuk kaum yang kritis. Seharusnya adalah kelas-kelas kalian. Tapi di Indonesia, benarkah kelas-kelas kita sudah memberi ruang untuk adanya berpikir kritis? Bukankah Bapak Ibu guru lebih senang kalau dianggukin kepala ketimbang didebat oleh siswanya?
Mudah-mudahan di SMA, SMK ini tidak terjadi. Mudah-mudahan kurikulum Indonesia yang dari tahun ke tahun, dari zaman ke zaman terus diupdate atau terus diperbaharui. Tujuannya adalah agar di dalam kelas disediakan ruang untuk berbeda konsep tentang satu tema yang harus diusung hari itu. Mata pelajaran apa saja seharusnya diperkenankan untuk berdebat, sebab berdebat adalah salah satu cara atau salah satu ekspresi bahwa kita punya prinsip, bahwa kita punya konsep, dan bahwa kita berpikir. Anak-anakku yang berbahagia, ada lagu lawas yang mungkin kalian mesti ingat kalian. Cintaku tak harus miliki dirimu. Ini konsep berpikir tentang cinta. Terus kemudian kita berpersepsi, apakah makhluk yang berteriak seperti tadi adalah makhluk yang kuat idealisme tentang cinta, atau makhluk yang sebentar lagi mengkhianati konsep cintanya sendiri? Main karate di luar. Bapak-bapak, ibu-ibu, serta anak-anak yang berbahagia, terakhir saya hanya ingin berucap bahwa apapun yang dihasilkan dari ruangan ini, apapun yang diperdebatkan di ruang-ruang kelas, apapun yang diperguncingkan di media sosial, di rumah-rumah, itu akan menjadi baik, akan menjadi sarana berkemajuan apabila dasarnya bukan suka dan tidak suka. Apabila hanya didasari oleh kebenaran ilmu, kebenaran persepsi, dan kekuatan tentang konsep kita, kemauan kita, sanksi kita, amarah kita, bahagia kita, sedih kita. Seringkali memang orang-orang yang berpikir berada di persimpangan, bahkan pergelapanan jalan, karena hilir mudiknya konsepsi berpikir, kemudian hilir mudiknya kepekaan, sehingga seluruh perilaku sosial masyarakat, seluruh kebijakan publik pemerintah bisa kita serap melalui kreativitas berpikir. Terus kemudian kita ada rasa setuju, ada rasa marah, rasa emosi, merasa berseberangan. Itu sah-sah saja, dan orang-orang kritis percayalah akan mendapatkan surga yang paling istimewa. Kayaknya tapi saya lupa. Oleh karenanya, dengan rasa bangga bahwa hari ini Indonesia Raya diwakili oleh peserta lomba debat yang dikayu oleh MBMP Kota Tangerang menggelar bahwa sistem pendidikan Indonesia sudah mulai memberikan reasoning bahwa perdebatan ini penting. Sistem dan perilaku pendidikan Indonesia memberi ruang pada perbedaan-perbedaan konsep, perbedaan-perbedaan sudut pandang, sehingga perdebatan bisa digelar, kemudian disusul dengan kreativitas penulis para gurunya, menulis tentang apa saja bisa ditulis asal dasarnya jelas. Oleh karenanya, seraya berterima kasih dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Peristiwa lomba debat bahasa Indonesia SMA Sekota Tangerang dan pelatihan menulis kreatif, artikel ilmiah, serta YouTube dalam pembelajaran secara resmi saya nyatakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.